Amin ya Rabbal. Dan begitu juga tidak ada seorang ayah yang menderita karena anaknya. Kenapa saya terasa ini ayat ini? Baru tadi malam kejadiannya, anak saya di Malaysia lulus di Perlis. Kirain kita memang gratis 100%. Datanglah dari pihak kampusnya, visa bayar sendiri, ya, visa bayar sendiri, terus ada biaya penalti yang menjamin dia di sana, terus tidak boleh diantar oleh orang tua, ya, nanti yang menjemput kedutaan. Ibu-ibu tahu ternyata Malaysia minta 20 juta biaya muslim masuk ke sana ngurus visanya. Terus dia bilang, tadi gak apa-apa lah kalau gak jadi, saya hafal Quran aja lah lagi. Berapa ringgit dia minta nak? Sekian ringgit. Kita akhirnya 20 juta. Tapi saya udah mulai diam nih. Kok mahal kali sih? Katanya gratis, udah lulus dan sebagainya. Terus Adi apa nih? Enggak sih. Adi cari uang untuk muslim. Matanya berkaca-kaca dan saya diam aja, diam. Kalau ibu tuh kadang-kadang masalah duit pelit tuh. Saya mikir lagi kalau 20 juta kita bayar sama aja yang ke Mesir kan gitu ya. Abinya jawab apa? Orang tua itu tidak pernah terbebani karena anaknya dengan salah. Kata dia, muslim serius mau ngambil ulum Quran, serius nih. Kalau serius Abi bayar. Dia nangis. Langsung ayat ini ketemuan. Jadi umahat, ada kalanya kita seperti itu, merasa terbebani dengan anak, merasa tidak sanggup dengan biaya pendidikan dan sebagainya. Ini yang harus kita bersihkan hati kita. Termasuk saya pribadi yang agak keras ya. Maka dengan ayat ini tadi, itu yang gak tahan di Allah luar biasa. Allah ketemukan saya makin dengan ayat ini. Jadi kita yakini dan jangan sampai ibu punya pikiran bahwasanya anak ini adalah beban. Anak ini adalah investasi terbesar kita menuju surga. Dan Allah tidak akan pernah membebani kita kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Berarti kalau kita diuji anak agak sedikit susah diatur misalnya, berarti Allah optimis sama kita, Allah husnuzon sama kita karena kita mampu. Mungkin kita punya anak yang berkebutuhan khusus, husnuzon sama Allah, karena ini mungkin akan mengantarkan kita ke surga. Ya, terus semangat ibu. Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu ini adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Cuma saya pribadi begitu lemah dari kita di dalam mendidik anak-anak kita. Kita buka majelis kita. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati wa aslih li fi dzurriyyati ini betul-betul ilaika wa inni minal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Umat fillah rahimakumullah, tak pernah rasa bosan kita untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segitu banyak limpahan rahmat kasih sayang yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita. Terutama
nikmat yang senantiasa diberi kesempatan oleh Allah untuk melembutkan hati kita yang keras ini. Insya Allah kita hadir di majelis Saqafah ini dalam rangka untuk melembutkan hati kita yang keras ini, umat. Karena innaka la tahdi man ahbabta, walakin la yahdi Allah man yasha. Kita tak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kita cinta, karena hidayah milik Allah. Cuma kita berusaha orang-orang yang kita cintai harus mendapatkan hidayah dari tangan kita. Itu saja yang bisa kita lakukan. Sekalipun orang-orang yang kita cintai, suami kita pun, anak yang kita cintai pun, belum tentu mereka mendapatkan hidayah dari kita, karena hidayah milik Allah. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salawat beserta salam kepada qudwah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ila nur wa ila siratil mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Baik Mahat, saya tidak memperpanjang kalimah. Kembali kita ikhlaskan yang kita datang ke majelis ini. Jangan sampai kedatangan kita di sini tidak mendapatkan apa-apa. Ya, karena saya lihat teman-teman datangnya dari penjuru semua kota Pekanbaru ya, ada dari Rumbai tadi, dari Armi, dari mana-mana. Semoga ini menjadi bukti bahwasanya Allah sudah mulai ridho dengan kita, sudah mulai menghapuskan dosa-dosa kita yang banyak ini di bumi cinta Allah. Karena salah satu di dalam hadis ciri-ciri orang yang sudah mulai Allah ridho kepadanya apabila dia mudah melangkahkan kaki dan mengayunkan tangannya untuk datang ke majelis ilmu. Oleh sebab itu ikhlaskan ya. Baik, kita lanjutkan materi fikih kita. Sampai di mana minggu lalu? Batalkan sholat selesai ya? Oh, tertawa di dalam sholat. Itu yang terakhir. Nomor berapa berarti Bu? 4. Baik. Yang kelima, 5 lagi ya Umahat. Yang kelima, poin yang membatalkan sholat adalah sengaja meninggalkan sesuatu rukun atau syarat sholat tanpa uzur. Sengaja meninggalkan sesuatu rukun atau syarat sholat tanpa uzur. Coba kita kaji ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda kepada seorang badui yang tidak menyempurnakan sholatnya, ulangi sholatmu, sebab engkau belum mengerjakan sholat dengan cara yang benar. Kemarin tadi kita sudah kaji sujud sahwi. Kalau rukun yang tinggal, gimana Bu? Tetap harus ditambah. Tidak bisa sujud sahwi kalau dia belum ditambah. Ini ya. Jadi Ibnu Rusyd mengatakan, semua ulama berpendapat bahwa mengerjakan sholat tanpa bersuci, baik dengan sengaja maupun karena lupa, wajib diulangi, sholatnya batal. Coba kasih contoh nih yang saya terangkan ini Bu. Lupa bersuci. Mengerjakan sholat tanpa bersuci, baik dengan sengaja maupun karena lupa, wajib diulangi.
Contoh kan dok? Ibu punya wudhu, contoh ya, habis itu ibu kentut. Walaupun ibu lupa kentut nih, tapi ibu lupa, ibu kentut. Habis itu ibu melakukan sholat karena lupa kentut tadi. Paham nggak bahasa yang di sini? Setelah selesai sholat, ya Allah, tadi aku kentut loh, belum bersuci, belum sempat bersuci, kemudian melakukan sholat. Sholatnya batal nggak? Batal. Nggak bisa di sini pakai hadis rufi al-qalam, diangkat pena itu saja, karena lupa sampai dia ingat. Berarti nggak apa-apa. Sah apa tidak sholatnya? Tidak. Sholatnya harus diulang. Paham sampai sini akhwat? Ini yang maksudnya. Atau sengaja. Apa sengaja? Ini hati-hati bu. Kadang kita udah kentut, tahu kentut, daripada nggak enak sama kawan, malas ambil wudhu karena bajunya sulit, tangannya sulit, make upnya sulit, sholat aja lah. Kasian nih orang yang kayak gini. Sholatnya dihitung apa enggak? Ya. Batal enggak? Batal sholatnya. Berarti dia terhitung tidak sholat. Kalau tadi karena lupa aja batal, apalagi kalau ulang-ulang lupa, akhwat, maka sholatnya tidak diterima, sholatnya tidak sah. Begitu juga seseorang yang tidak menghadap kiblat, orang yang melalaikan salah satu di antara syarat-syarat sahnya sholat, dia harus mengulangi sholatnya kembali. Berarti kalau ibu salah kiblat, selesai nih, assalamualaikum, salah tadi kiblatnya Bu Nur, ibu ke kanan bukan ke kiri, salah ya. Tapi gimana udah terlanjur, kayak mana lagi udah selesai 4 rakaat, nggak bisa banget. Sholatnya diulang. Bisa dilewati karena nggak tahu ya. Nggak bisa. Yang salah berarti yang kalimat milik Allah timur dan barat itu. Masya Allah. Masrik wal maghrib ya. Masrik wal maghrib apa negara barat, negara timur. Kalau barat tuh di mana dia mandangnya? Ka'bahnya di mana? Gitu, timurnya dari mana? Batal lu. Tak apa nggak tahu dong. Dimaafkan tuh sampai kita tahu. Batal ya. Ini fikih yang paling tingginya bu. Kita ulang ya. Itu kan ada yang mengingatkan, kalau nggak ada yang mengingatkan kan, misalnya kalau salah dia. Batal. Udah 4 kali dia udah 4 rakaat dia sholat kuliah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salah tadi kiblatnya Bu Lia sebelah kanan nih loh. Salah ya. Ya udahlah Allah tahu. Nggak bisa dia mengingatkan. Maksudnya setelah dia sholat nggak ada yang mengingatkan. Rupanya dia melihat ada salah itu. Iya. Dalam waktu yang jangkanya yang lama tetap sholatnya dikodok. Pokoknya nggak ada toleransi. Iya. Kalau untuk sholat nggak ada toleransi. Ini yang paling aneh. Biasa mudah-mudahan masalah. Ini kalau kita lihat pendapat Ibnu Rusyid ini pendapat yang paling dikenal ya. Ibnu Rusyid kayak sholat jamaah itu yang paling dipakai itu Ibnu Rusyid. Kenapa Beli? Kita kan habis sholat antri gitu lah ya, nunggu sholat isya. Ada kadang tiduran gitu dah, batal nggak itu batal? Kalau nggak sadar, Kalau bukan tidur gitu dah. Kemarin udah kita bahas di bab wudu. Ya. Batal nggak? Kalau nggak sadar batal aja. Dia nggak tidur dong. Boleh-boleh aja. Golek-golek aja berarti. Pokoknya kalau ada tumpuan. Dia golek-golek aja ya. Ini berbeda pendapat di kalangan ulama. Tidak batal. Ini yang paling banyak ulamanya bu. Kalau dia nggak pitching ya. Kalau dia nggak pitching. Nah, cuma saya tetap mengajak ibu perbarui. Perbarui. Ini fikihnya bu. Cuma ada ulama yang berpendapat baru nyender aja batal.
Nih. Nyender baru Bu Eli udah batal. Oh, nyender batal. Ya. Ada fikih yang mengatakan apa kali ia tidur. Ibu, kita mengambil yang mana? Perbarui wudhu. Nyender di tembok itu Pak? Iya. Ada fikih yang mengatakan itu batal. Kadang biasa itu di tembok itu sholat ya. Kan adabnya itu dari sholat ke sholat kan diiringi dengan zikir, mengingat Allah. Termasuk ibu di masjid, meskipun ibu duduknya seperti ini nih, kemudian menunggu waktu sholat masuk, mengunjingkan orang di masjid. Siapa maaf? Kadang-kadang kita di masjid pun ada juga nyebutkan orang. Ibu tuh kayak gini loh dia nih gini. Wudhu ibu masih ada di dalam fikih sunnah muakkad, hukumnya memperbarui. Sudah lalai. Oh, berarti kita ceritain orang tuh batal udah. Saya nggak katakan batal bu, sunnah muakkad tadi kan Eli memperbarui wudhu. Iya bu. Kita kan dalam perjalanan, Nah. waktu salat dan masuk. Ya. Kita udah mau naik bis, udah wudhu. Nanti datang waktu salat. Salat dalam mobil kita kiblatnya datang. Oh, Masya Allah pertanyaannya bagus Bunda. Kalau kita sholat di pesawat, di mobil, kendaraan, itulah kiblatnya, arahnya sesuai dengan arah kendaraan. Kalau ini aman Bu. Tadi yang kita sampaikan itu memang lagi gaib, kata orang Arab. Memang kita lagi duduk, lagi menetap. Kalau mobil pun Boleh kemana aja. kemana aja kita, itu arahnya. Jadi intinya apa Bu? Sunnah memperbaharui wudhu. Gitu ya, Bu Eli ya. Tapi yang tidur yang membatalkan sholat, yang membatalkan wudhu apa kemarin Bu? Masih ingat? Tidak sadar. Tidak sadar. Ganti posisi. Ganti posisi. Karena kan kita udah kajikan ketika dia ganti posisi, terus lelah meskipun cuma sebentar, nggak tahu lagi orang batal. Itu yang paling banyak ulamanya ini. Kalau lagi pas tarawih itu kan dia Tarawih kalau tidurnya ayam. lelap. Alhamdulillah rabbil alamin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Pasti kalau hilang rukunnya, ulang dulu. Bukan, bacaan imam itu sampai nggak kedengaran. Iya, masih. Sekarang gini. Jadi pertanyaan gini, ibu nyenyak nggak tidurnya tadi? Tidak dengar sama sekali imam itu walaupun cuma berapa detik, batal. Kasus. Jadi kalau misalnya kalau sudah nggak tahu lagi sama sekali itu batal. Itu Syafi'i kan? Itu kemarin kita kaji pendapat Syafi'i kan? Itu ya, pemahat ya. Kalau Ini yang sholat tarawih ngantuk nih diatur makanannya Bu. makan banyak. Diatur makannya. Kenapa Bu kita? Kan saya kan di Masjid Haram kan saya dari maghrib ke isya itu kan lama udah zikir, udah baca Quran, diselingi dengan main HP, berwudhu juga tuh lah. Insya Allah enggak. Tapi kalau handphonenya itu menengok berita gosip, kabar-kabari udah lagi gosip. Kalau WA aja enggak kan lah. Insya Allah. Atau masuk marketplace. Jangan buka medsos. Lihat Shopee. Lihat Shopee. COD. Ya Bu ya. Tadi apa tadi Bu Elia? Kita mau mengambil fikih yang terbaik Bu. Ya, kita kalau belajar fikih ini yang saya takutkan dengan 4 mazhab itu ibu ambil yang termudah. Itu gini-gini, gila kepala saya Bu. Jadi kita ambil yang terbaik. Ya, ibu yang dicinta Allah. Pertama kita kembalikan ke syariahnya. Nah, ini ya. Habis insya Allah garis besar atau poin besar dari yang membatalkan sholat. Berhadas itu kan dia tergabung tuh, meninggalkan rukun dengan sengaja kan, terkena najis kan termasuk kan, sengaja meninggalkan rukunnya. Ya. Bicara kalau kita sudah banyak gerak,
Selesai insya Allah yang membatalkan sholat. Alhamdulillah. Jangan ditambah-tambah lagi Bu ya. Tambah berat nanti kita. Cuma berhadas saya nggak masuk tadi ya. Berhadas itu kan bagian seperti meninggalkan rukun atau syarat sholat. Jadi garis besarnya itu. Paham kita ya? Terkena najis. Kan nggak satu sholatnya kan? Syarat sahnya sholat. Baik, kita masuk pada hari ini insya Allah ummahat mengqadha sholat. Ini banyak sekali pertanyaan ya. Makanya kita luruskan ini dari segi fikihnya. Mengqadha sholat. Akhwati fillah rahimakumullah, mengqadha tahu Bu? Apa namanya mengqadha Bu? Bahasa Indonesianya? Mengganti. Ya. Cuman kita tekankan di dalam fikih ulama yang bersepakat orang yang dibolehkan qadha itu atau bukan boleh, wajib qadha. Wajib ya, wajib dulu. Orang itu wajib mengganti sholatnya apabila karena lupa dan tertidur. Wajib qadha bagi orang yang lupa dan tertidur. Ini wajib hukumnya. Cuman yang berbeda pendapat di kalangan ulama, orang yang meninggalkan sholat karena lalai tanpa uzur. Tuh, paham nggak bahasa saya? Ini nanti yang terjadi perbedaan di kalangan ulama. Nah, ini mau kita kaji nanti Bu. Kita kaji dulu satu-satu. Berarti apa yang nomor 2 ini? Berarti wajib qadha atau tidak bagi orang yang meninggalkan sholat ketika dia lalai? Paham bahasa saya kesini Bu? Yang pertama tadi wajib qadha bagi orang yang lupa atau tertidur. Berarti begini. Kalau ibu tidurnya malam, bangunnya jam 8 pagi. Bu, sholat subuhnya gimana? Bangun langsung sholat. Langsung sholat. Jadi qadha sholat itu dipahami ummahat tidak mesti ditunggu dulu sampai waktunya masuk. Paham bahasa saya? Berarti bahasa ibu jam 8 itu sholat aja, sholat subuh. Niatnya bukan adaan lagi, qadhaan. Paham sampai sini? Berarti gitu Zah, jam 8 jam 9 sholat aja. Saya sukanya Zah habis subuh baru nanti diganti subuh yang kemarin. Jangan. Karena kalau untuk yang 2 ini lupa atau tertidur ini segerakan qadhanya. Kalau bisa hari itu juga. Paham bahasa saya sampai sini Bu? Nah, ini bagi orang yang lalai, bagi orang yang lupa atau dia tertidur. Kita bacakan dulu fikihnya biar Ibu tambah mengerti ya. Para ulama bersepakat bahwa mengqadha sholat itu wajib bagi orang yang lupa atau tertidur. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya mengenai sabda Nabi, sebenarnya tertidur tidak termasuk ke dalam kategori lalai. Kelalaian itu ialah terjadi pada saat bangun terjaga. Jadi, apabila seseorang lupa sholat atau ia tertidur, hendaklah ia segera melakukannya jika telah ingat atau sadar. Bisa dipahami sampai situ, Mahat? Berarti kalau diingat, masuk lakukan. Misal sholatnya asar yang tinggal, pas dia ingatnya pas waktu isya, lakukan saja. Habis isya langsung qadha asar. Kalau di dalam fikih ini orang pingsan tidak perlu mengqadha sholatnya jika dia sadar. Berbeda pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan tetap dia mengqadha, ada yang mengatakan dia tidak wajib qadha. Kenapa? Karena ketika dia pingsan dia tidak dihitung orang taklif. Paham orang taklif? Apa taklif Bu? Yang tidak dibebani lagi. Yang tidak dibebani dengan dosa itu, kewajiban. Kan kita ini namanya ada mukallaf. Taklif. Kita itu kan usia taklif kita tuh usia berapa?
Balik. Nah, terus paham dulu fikihnya, Bu. Taklif seseorang itu apabila dia sudah balik. Kalau perempuan setelah dia haid. Kalau laki-laki ketika dia mimpi basah. Berarti itu taklif. Taklif itu apa, Bu? Orang yang bisa membedakan mana baik, mana tidak. Berarti akalnya berfungsi. Oke. Kita terangkan dulu taklif ini, Bu. Maka orang gila taklif apa enggak? Dia enggak taklif. Orang pingsan dia enggak taklif. Orang yang sudah pikun, Bu, orang tua kita yang sudah pikun taklif apa enggak? Enggak. Nah, jadi kalau orang tua kita pikun enggak wajib sholat ya, Zah? Enggak wajib, cuma tetap kita mengantarkan dia terus untuk sholat. Meskipun dia sudah tidak taklif lagi, ya, meskipun dia sudah pikun, kita tetap mengantarkan dia untuk sholat. Kenapa? Karena orang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Berarti ibu bersyukur punya orang tua yang sudah pikun tapi sholatnya 1 hari 10 kali. Itu lebih bagus. Biarkan aja, Bu. Daripada ibu bilang sholat aku sama lema. Zuhur, karena zuhur tadi ini belum lagi masuk lagi udara tuh. Biarkan saja dibandingkan dia lupa sama sekali dengan sholat. Astagfirullahaladzim. Nah, itu ya, Bun ya. Jadi banyak ulama yang berpendapat ya, orang yang pingsan itu dia tidak perlu mengqadha karena dia nggak taklif. Itu aja. Baik. Adapun, nah itu tadi tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ketika mengqadha sholat dalam keadaan tertidur atau lupa. Sepakat kita yang ya. Datang pertanyaan Zah. Nanti aja tuh, nyambungan ke qadhanya aja. Adapun orang yang meninggalkan sholat karena sengaja. Bu, kita punya zaman jahiliyah. Tinggalkan sholat pernah nggak dengan sengaja? Jangan bilang nggak pernah. Yang nggak pernah keluar dari sekofah nih. Tidak soleha dari kecil. Pernah. Sengaja meninggalkan sholat pura-pura ya. Kita semua pernah. Kita ini sangat berdosa. Makanya kita belajar di betul fikih ini. Bagaimana caranya umahat? Menurut mazhab jumhur. Kalau ada jumhur berarti apa? Sepakat ya. Dia berdosa dan wajib mengqadha. Nanti kita ajarkan cara qadhanya. Terutama ini Syafi'i ini Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali yang dia kunci berdosa itu tetap harus ada di benak ibu. Jangan sampai ibu tenang, alhamdulillah lah udah qadha sholatku 3 tahun yang lalu. Jangan sampai ibu punya perasaan tenang karena tetap status fikihnya orang yang meninggalkan sholat ketika dia lalai dosa. Itu yang harus ada di benak kita. Dan wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Ini jumhur nih. Tapi pendapat Ibnu Taimiyah, katakanlah ini pendapat Ibnu Taimiyah ini dia ma'ruf juga nih. Orang yang sengaja meninggalkan sholat, Ibnu Taimiyah, orang yang sengaja meninggalkan sholat tidak disyariatkan untuk mengqadha sholatnya. Inilah pendapat Ibnu Taimiyah. Tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Ibnu Taimiyah nih yang berpendapat kita nggak boleh qadha. Tapi jika dia mengqadhanya juga, sholatnya nggak sah. Wah,
ekstrim dia nih. Sebenarnya bagus juga Ibnu Taimiyah nih. Kenapa? Memberikan peringatan bagi orang yang nggak sholat. Misalnya kalau kita bilang boleh kok kodok, akhirnya kita lalai. Sholatnya tetap tidak sah, tetapi dia harus memperbanyak ibadah sunnah. Makanya sholat sunnah rawatib muakkad itu sahih hadisnya. Dia bisa mengisi celah-celah kosong. Ya, sholat wajib yang kita tinggalkan di zaman jahiliyah. Tapi saya mau ibu ambil dua-duanya. Paham bahasa saya, Bu? Dua-duanya apa? Ambil jumhur, tetap mengqadha, tetap punya rasa dosa. Ambil Ibnu Taimiyah, banyak-banyak sholat sunnah. Kenapa begitu? Waduh, satu aja lah, pendapat jumhur aja lah. Tetap dua-duanya, karena ini tidak ada yang tahu kesahihan masalah qadha ini. Karena qadha ini bukan perintah Allah, gitu loh. Hadisnya pun ada dibayangkan dengan ijma ulama serta Rasulullah. Cuma dalilnya itu, bentuknya itu tersirat. Bisa dipahami, Bu? Berarti kita mengambil yang mana, akhwat? Kolaborasi gabungan Kalau tahu berapa kali tertinggal itu Hitung. nggak ingat lagi udah. Harus punya matematika meskipun agak melenceng sedikit. 10 tahun kali lah tuh. 10 tahun kali 5 satu hari. Berapa hari 10 tahun tuh deh? Tahu 365 hari. Kali lah tuh. Kalau bisa ini Bu, ulama menyarankan punya target. Makanya saya bilang ibu yang pergi umroh tuh banyak-banyak sholat qadha. Qadha sholat terus biar terbayar. Walaupun misalnya dibilang Ibnu Taimiyah pun tidak akan sah sholatnya, tapi kita optimis itu bentuk wujud taubat kita kepada Allah yang dulu sudah lalai ketika sholat, dengan mudah meninggalkan sholat dengan hal yang tidak uzur. Makanya kenapa begini umat kita tekankan seperti ini, sholat ini nggak ada dispensasi. Itu yang mau kita tekankan. Apa kata Allah? Tak mampu kau berdiri, duduk kan? Yang sakit aja kayak gitu, tak mampu duduk, tidur. Tak mampu dengan tiduran, kidip-kidip aja lah matanya. Syarat. Tak mampu jadi sholat mana? Kan itu dalam bahasanya, Bu. Sampai seperti itu syariat mengajarkan kita masih tinggal, kan gitu. Astagfirullahaladzim, ampunkan kami ya Allah. Dulu banyak yang kita tinggalkan. Nah, kalau qobliyah subuh boleh dikodok, nah? Karena pernah dengar banyak. Baik, benar, boleh dikodok. Jadi ya kalau kita melakukannya misalnya gini Bu Vita mau sholat sunnah rawatib qoblah subuh, tapi datangnya telat ke masjid gitu kan. Nah kemudian habis itu orang assalamualaikum, ibu boleh sholat 2 rakaat. Cuman kalau untuk qada sholat ulama banyak berpendapat jangan mengambil waktu yang setelahnya tidak ada sholat sunnah. Asar, nah kan nggak boleh. Takutnya, Bu. Nah itu dia. Kalau banyak di masyarakat kita ini kan orang yang fikihnya itu masih belum mengerti betul, supaya ibu nggak jadi fitnah. Cuma itu yang harus kita pahami. Makanya kita bilang dari awal, ibu-ibu jangan alergi melihat orang beribadah. Awak yang nggak tahu, bilang orang nggak tahu. Sholat apa itu habis subuh nak? Sholat sunnah dong. Sholat apa tuh habis asar? Makanya ulama lebih menyarankan supaya kita tak jadi fitnah, banyak pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya. Kalau bisa tidak usah mengambil sholat qadha setelah sholat wajib yang tidak ada sholat sunnah. Saya lebih menyarankan kayak gitu. Tapi kalau di rumah antam lah.
Namanya bayar hutang. Kalau bayar hutang itu bisa kapan aja Bu Yun. Bayar hutang kan Bu lebih cepat, lebih baik. Cuman kalau di masjid nih, saya pernah ditanya dengan ibu jamaah ketika ada sholat, ada kawan yang sholat apa dia Zah? Sholat apa dia Zah? Kodok. Habis asar ibu tuh. Ibu tadi sholat apa? Kodok. Kodok apa? Ya Bu Sri. Misalnya kita meninggalkan sholat asar, berarti kita tidak mesti di waktu asar. Tidak sadar pas maghrib, lakukan habis maghrib. Berarti niatnya aja berarti. Niatnya aja yang dibedakan. Niatnya tetap asar, cuma waktunya yang kita lakukan sudah maghrib. Terus kalau kita berkali-kali misalnya aja kan kita misalnya udah banyak. Boleh, misalnya Bu Sri sholat maghrib nih. Habis itu sholat lagi 12 rakaat. Qadha zuhur, qadha zuhur, asar. Boleh, hantamlah Bu. Namanya hutang. Boleh dilakukan kapan saja dan boleh berkali-kali. Sesuai yang kita tinggalkan. Boleh berkali-kali. Tak bisa tidak ibu 12 rakaat sekaligus. Kita nih, bukan istri kita semua. Satu aja udah mantap tuh udah. Habis sholat isya lagi. Itu udah keren tuh. Mengerjakannya sebelum sholat wajib kan kita tiba-tiba teringat aja Ya. langsung kita mengerjakannya sudah tiba pula waktu masuk sholat wajib itu kan jadi kita teringat. Jadi sholat wajib kita Sholat wajib dulu Bunda Lia, karena waktunya udah masuk nih, ada azan zuhur. Allahu akbar, ada azan zuhur. Kita ingat, tadi aku nggak sholat subuh loh, gitu kan? Maka sholatkan dulu sholat wajib, baru setelahnya qom. Itu yang paling afdal. Bisa dipahami Bu sampai sini Bu? Berarti kedepannya coret-coret lah tuh Bu Fit. Berapa tahun tuh? Semangat kita lagi. Ya, mati kita. Ini saya catat ini Bu Hamzah. Ya, jadi kalau lama tinggalnya, kalau lama tadi itu tadi yang bertahun-tahun, ya biar disita Allah, tetap kita qadha dan perbanyak amal-amal sholat sunnah. Udah lama kali Bu, 10 tahun kita tinggalkan sholat. Sekarang pula baru sadar. Udah 20 tahun kemudian. Tapi kalau meninggalkan itu karena lalai, ya, tanpa uzur, itu secepat mungkin. Kalau bisa di hari itu. Paham Bu? Kalau tadi kan kita berbicara masalah jahiliyah nih. Dah, banyak berapa tahun nih. Yang sekarang nih ya, kalau terjadi di diri ibu, memang hilaf betul lazah, memang imannya lagi turun. Pergi arisan tak sempat sholat, tinggallah sholat tuh, asarnya tinggal karena nongki. Di maghrib sadar dia, cepat lakukan 3 maghrib, langsung qadha asarnya 4. Jangan berlama-lama. Inilah bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami Bu? Silakan kalau ada pertanyaan. Ini panjang nih, tapi saya intikan aja. Nanti kita mau pusing Bu kalau saya pendapat ulama-ulama. Udah kita kaji tadi. Ya. Kalau 4 mazhab, Imam Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i, tetap dia mengatakan berdosa. Berarti kita harus sadar sang pendosa nih dan wajib mengqadha. Berarti kita banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Yang kedua, pendapat Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Taimiyah berpendapat dia tidak disyariatkan mengqadha. Karena kadang-kadang kalau ada kesempatan mengqadha itu ada perasaan dosa itu hilang. Paham nggak Bu? Sehingga istighfar malas. Alhamdulillah lah, 10 tahun udah dibayar.
Padahal dia ninggalkan karena lalai. Harus terasa dia adalah sang pendosa. Kalau Ibnu Taimiyah bilang tidak disyariatkan qada, tapi silahkan banyak-banyak sholat sunnah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bu Dia mau tanya apa, Bu Dia? Ya. Baik, nanti kita kaji di bab sholat jamak ya. Itu ada di dalam fikih, Bu. Menjamak karena ada sesuatu keperluan. Itu memang dibolehkan di dalam fikih. Dan saya baca khusus, bentar dulu, di dalam fikih Yusuf Qaradawi. Jadi fikih yang dikenal yang membolehkan pengantin menjamak sholat itu fikihnya Yusuf Qaradawi. Dibolehkan pengantin hanya pengantin perempuan. Laki-laki itu apalah sulitnya, Bu? Dia tidak ada suntiang loh. Lepas langsung ke masjid ya. Tapi saya tidak membolehkan, Bu Dia, buat orang tuanya dan mertuanya. Ibu gantian lah sama besan di hotel kan, zuhur misalnya, gantian yo. Aku dulu yang sholat. Cuman fikih ini dibolehkan. Saya mohon maaf, Bu, hanya untuk pengantin perempuan. Enak kali Zah, bukan enak kali, karena begitu banyak wanita-wanita yang pernikahannya, walimahnya meninggalkan sholat. Datanglah pendapat ulama yang seperti itu, Ibu. Daripada sholatnya tinggal, maka dibolehkan jamak dengan alasan karena ada satu keperluan. Nanti saya kasih di bab ini ya, dengan dalam ya, Bu Dia. Jadi untuk mamak dengan pesannya nggak boleh. Sholat tuh gantian. Make up-nya hapus. Apa tuh? Make up-nya waterproof kan soalnya waterproof. Harus dihapus. Nggak usah lah pakai waterproof tuh, Bu Fit. Namanya udah waterproof. Gimana, Bu? Karena buat air. Nggak masuk air dong. Ada juga kita lihat ibu-ibu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore kayak gitu aja bedaknya, ini waterproof. Kok bisa kayak gitu? Kita aja baru pakai bedak dan dulu lagi mau. Ya, mungkin ya. Kalau bisa, Bu, sekarang itu udah banyak pengantin syar'i. Udahlah, kita istighfar aja sama Allah dulu, Bu. Yang enggak syar'i, istighfar sama Allah. Yang nyukur-nyukur alis kemarin pas pengantinnya. Gak balik-balik dia habis. Gak balik-balik habis itu ya. Istighfar. Sekarang Ibu, maaf yang ada Mak Andam di sini. Yang mengatur Mak Andam itu kita, insya Allah. Gak usah alis anak saya dicukur. Jelek loh, Bu. Gak apa-apa lah jelek. Tinggal dicukur. Udah. Terus kalau di dalam fikih, Bu, tidak boleh seorang wanita yang pakai baju itu sampai menjalar-jalar. Selayang itu nggak usah lagi. Dan tidak boleh hukumnya bersanggul. Itu kan ada siapa menukul unta tuh. Sanggul. Semua nggak boleh, mau saja. Kita bicara syar'i ya. Kita syar'i dah tahu dia tuh, Mak. Punuk-punuk untanya dituruninnya. Kenapa? Karena cantik. Fitnah. Ibu juga yang rambutnya panjang, sanggulnya nggak usah tinggi-tinggi. Jalin aja, sofa itu. Supaya ininya nggak nongol-nongol kali. Sofa ya, jalin aja. Karena memang cantik, makanya nggak boleh. Cantik mengundang fitnah. Jadi gitu, Bu, dia siap-siap yang menikahkan anaknya. Kita tidak ada jamak ya, Bu ya. Yang boleh jamak pengantin perempuannya aja lah. Wallahu a'lam bishawab. Memang ada satu fikih Yusuf Qaradawi. Dia bahas ini. Tanya satu lagi, Zah. Ya, silakan. Misalnya kita kan sholat isya di luar, terus abis itu sampai di rumah nampak tertunduk tai kucing gitu, Zah. Itu kan nggak sah jadinya sholatnya, Zah. Itu dikodok. Enggak kan, kalau kan isanya masih banyak, Enggak. langsung isanya.
Oh, langsung isya. Kan waktu isanya Iya. ibu saat di luar jam 7:30. Iya. Sampai di rumah jam 9:30. Ya Allah, ternyata ada kucing di bajunya. Astagfirullahaladzim. Tadi berarti sholat dalam keadaan bernatis kan? Berarti ibu enak ulang aja sholatnya. Niatnya tetap sholat isya karena waktunya masih ada. Kalau yang beda itu wajib kodok. Iya, kalau beda maghrib udah lupa kita kan pas maghrib, pas isya ada tiap kucing. Iya. Ini tiap kucingnya tadi kapan ada dapatnya nih? Iya. Yakin pula kita sebelum sholat maghrib dapatnya. Maka itu baru kodok. itu baru kodok jadi. Ya. Kalau waktunya masih banyak bukan kodok. Itu kalau waktunya sudah habis gitu ya. Kodok. Ya Bu, alarmnya udah bunyi Bu. Nabi, jangan panjang-panjang pikiri. Semangat belajar aja no. Prakteknya nih yang mau kita pertahankan. Kodok lah sholat itu dulu ya. Kodok lah sholat dulu ya Bu Nabi. Astagfirullahaladzim ya Rob. Tetap Ibu, saya sudah punya juga catatan sholat kodok. Karena fikihnya sahih. Jadi udah bacakan tadi ya. Meskipun tak kapan lunasnya, insya Allah. Jadi Ustaz tidak pernah juga meninggalkan sholat? Pernah lah. Kalau saya bilang tak pernah, malaikat saya Bu. Makanya itu yang mau kita atur. Itu yang mau kita atur. Dibayar. Ya. Apa itu kita semua punya zaman jahiliyah. Ya, keimanan kita naik tuh, naik dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kita simpulkan Ibu, silakan ada satu orang yang menyimpulkan. Saya takut nanti Ibu salah catat yang saya sampaikan. Tolong disimpulkan satu. Yang wajib tadi, pendapat ulama tadi, siapa yang nggak boleh, yang harus kodok, siapa yang nggak kodok. Saya minum Bu ya. Bismillah, izin coba. Iya silakan Pak. Mengkodok salat. Ulama bersepakat orang yang wajib mengkodok karena lupa atau tertidur. Oke. Ketika kita tertidur lalu terbangun, maka segerakanlah untuk mengkodoknya. Orang yang pingsan tidak perlu mengkodok ketika bangun, karena ketika dia pingsan sudah tidak ada taklif dalam dirinya. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, menurut mazhab Zuhur atau sepakat ulama, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali dan Hanafi, mengatakan bahwa dia berdosa dan wajib mengkodonya Barakallah. dan diperbanyak istighfar. Iya. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah, orang yang sengaja meninggalkan sholat tidak disyariatkan untuk mengkodo sholatnya. Tapi jika dia mengkodonya juga, maka tidak syah. Tetapi dia harus memperbanyak sholat sunnahnya. Barakallahu fiik. 100 ya resumnya ya. Takutnya nanti terbalik-balik Ibu bilang pula jumhur yang nggak boleh kodok kan gitu kan. Nah makanya kita simpulkan terus. Alhamdulillah rabbik wa la takuna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.